Baik, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya akan sampaikan dari kitab Ayub pasal 6. Ayub pasal 6, satu ayat saja, yaitu ayat 25. Baik, kita baca bersama. 2 Ya. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Saya ulang ya, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Puji Tuhan. Tentu kita sudah mengetahui, saudaraku, bagaimana berat penderitaan Ayub ketika dia dicobai dengan cobaan yang begitu berat. Kalau kita lihat, saudaraku, dalam sekejap satu hari semua hartanya lenyap. Juga anak-anaknya, ada tujuh orang laki-laki dan 3 perempuan. Semua meninggal tiba-tiba. Dan bukan itu saja, saudaraku, dia mengalami penyakit yang berat, yaitu penyakit barah busuk yang menyerang seluruh tubuhnya dari kaki sampai ke kepala. Betapa berat, saudaraku, penderitaannya. Dan dalam penderitaan yang begitu berat seperti itu, kita melihat juga di dalam Alkitab, dalam kisah ini dijelaskan bahwa istrinya pun berkata begitu kejam, begitu tajam. Dia berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Betapa ngeri, saudaraku, dalam penderitaan yang berat. Seharusnya istrinya ada di sampingnya yang akan memberi dia kekuatan, tetapi sebaliknya istrinya pun mencela dia. Lalu selanjutnya kita lihat ada 3 orang sahabatnya. Biasanya sahabat ini memahami hati. Sahabat kita memahami hati kita, saudaraku, dan dia selalu ada. Ketika kita dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam suka dan duka, sahabat selalu ada bersama kita. Di dalam kesusahan, sahabat tempat kita mencurahkan isi hati kita. Tetapi, saudaraku, kalau kita pelajari dalam kitab Ayub ini, ada 3 orang sahabat Ayub ini. Ada Elifas orang Teman, ada Bildad orang Suah, dan ada Zofar orang Naamah. Mereka datang melihat Ayub sebab ngeri keadaannya. Mereka mencoba menasehati dan memberi penghiburan, saudaraku. Tetapi kenyataannya, nasihat-nasihat mereka, penghiburan mereka yang begitu panjang lebar. Saya coba, saudaraku, meneliti ketiga sahabatnya ini silih berganti mereka memberikan nasihat-nasihat dengan tema yang sama. Yaitu, saudaraku, mereka memastikan bahwa segala persoalan ini terjadi bagi Ayub
adalah karena kefasikannya, karena kejahatannya, karena dosa-dosanya yang begitu berat. Sehingga persoalan yang begitu berat itu pun terjadi atas dirinya. Sehingga saudaraku, bukan menjadi penghiburan, tetapi menambah rasa sakit bagi Ayub. Kita lihat dulu satu contoh dari perkataan sahabat jadi saudaraku. Dalam Ayub pasal 4 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca. 2, ya, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Ini salah satu saudaraku dari tuduhan mereka. Dari begitu banyak saudaraku, dengan narasi-narasi yang panjang mereka sampaikan kepada Ayub, bahwa Ayub ini perlu bertobat sebab kejahatannya besar. Seperti yang kita lihat tadi, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Jadi mereka menuduh Ayub ini tidak jujur. Mereka menuduh Ayub ini jahat. Tetapi saudaraku, seperti yang kita baca tadi, Ayub menjawab, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Puji Tuhan. Ayub ini mengenal dirinya sendiri. Dia tahu hidupnya jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dia tidak takut saudaraku. Dia mengenal dirinya. Dia tahu hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan dia hidup jujur, dan dia mengerti arti kejujuran. Jujur artinya saudaraku, bersih hatinya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada sandiwara, tidak ada dusta. Hati yang tulus, itu orang yang jujur. Dan Ayub tahu saudaraku arti kejujuran. Orang yang jujur itu, dia akan berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Bagaikan gunung batu yang tidak tergoyahkan saudaraku. Sebab tangan Tuhan menopang dia. Sebab Tuhan selalu menyertai dia. Dia mengenal dirinya. Kita lihat dulu dalam Mazmur 64 saudaraku. Bagaimana orang benar itu, orang jujur itu. Mazmur 64 ayat 11. 2, ya, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Ayub mengerti arti kejujuran. Bagaimanapun tuduhan itu, dia tahu bahwa dia benar saudaraku. Dan dia mengerti arti kejujuran sehingga dia katakan betapa kokohnya kata-kata yang jujur. Betapa kuat berdiri pribadi-pribadi yang memiliki kejujuran. Ini saudaraku yang harus kita miliki. Ayub ini mengenal dirinya sendiri. Banyak saudaraku, orang tidak mengenal dirinya sendiri. Banyak sekali itu. Tapi kita mau lihat dulu dari firman Tuhan. Mengapa Ayub ini mengenal dirinya? Mengapa dia tahu bahwa dia benar di hadapan Tuhan? Orang-orang percaya saudaraku seharusnya harus mengenal diri sendiri. Dia memahami, dia tahu
apakah dia benar di hadapan Tuhan? Mari kita lihat dulu dari firman Tuhan, saudaraku. Pertama kita lihat dulu Amsal 20 ayat 27. Kita baca 2, ya, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kita perhatikan. Jadi roh manusia, roh kita ini adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya saudaraku, roh yang ada di dalam dia itu, roh manusia itu, yang adalah pelita Tuhan, padam. Kehilangan kemuliaan Tuhan artinya pelita Tuhan itu yang ada di dalam dirinya itu padam sehingga gelap, saudaraku. Makanya orang yang tinggal di dalam dosa, mereka tidak akan pernah dapat mengenal dirinya. Makanya banyak saudaraku bertanya, siapakah aku ini? Banyak gak mengerti. Jadi dia sendiri tidak mengenal dirinya. Jikalau orang tidak mengenal dirinya, maka dia pun tidak mengerti tujuan hidup. Dia tidak mengerti makna hidup, arti hidup itu dia tidak mengerti. Sebab dia tidak mengenal dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab rohnya, yaitu pelita Allah itu padam, gelap, saudaraku. Tetapi barang siapa yang berpaling kepada Tuhan, yang menyambut firman kebenaran itu, saudaraku, maka ini yang akan terjadi. Mazmur 18 kita lihat. Ayat 29. Kita baca. 2, ya. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Kita perhatikan, saudaraku. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, rohku kembali bersinar bercahaya oleh Tuhan. Dikatakan di sini, saudaraku, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Ini yang disebutkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Kita lihat dulu. Mari kita baca. 2, ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saudaraku, dikatakan dari gelap terbit terang. Dari roh kita tadi yang sudah padam itu, ketika kita menerima terang Tuhan, yaitu firman-Nya, maka pelita itu kembali akan menyala. Saat itulah kita mulai mengerti diri kita. Saat itulah kita mulai memahami diri kita, saudaraku. Dan pada saat itu juga kita mulai mengerti tujuan hidup kita, arti hidup ini. Makanya saudaraku, kita sangat beruntung, sangat bersukacita ketika kita mengerti arti firman kehidupan yang telah kita terima itu. Lalu roh kita itu, saudaraku, akan menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Memahami diri sendiri penting, saudaraku. Kalau kita memahami diri kita, apapun tuduhan orang kita tidak takut. Apapun kata orang terhadap kita, apapun yang mereka katakan tentang diri kita, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah goyah.
Tetapi kita tetap rasakan damai sejahtera itu, saudaraku. Tetapi jikalau kita tidak mengenal diri kita, kalau kita tidak hidup dalam kejujuran, saudaraku, kita tidak tinggal dalam kebenaran, hati kita akan gelisah. Kita akan takut, saudaraku, dan kita akan mudah goyah. Mengenal firman, menerima terang Tuhan, lalu kita akan mengerti tentang hidup kita. Lalu kita tahu apa yang kita lakukan. Tapi saudaraku, banyak orang tidak menerima terang itu. Kita lihat dulu dalam Yesaya 28. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya bagi orang Israel pada waktu itu, saudaraku. Tapi ini yang mereka lakukan. Mari kita baca dulu bersama. Yesaya 28 ayat 15. Kita baca 2 ya. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai pelindung, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Orang Israel pada zaman itu, saudaraku, mereka berkata, kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Yohanes 3 di sana, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatannya jahat. Orang yang mencintai kejahatan, orang yang mencintai kepalsuan, dia akan berlindung, saudaraku, di balik bohong, di balik dusta, seperti Israel pada zaman itu, saudaraku. Mereka berlindung dalam kepalsuan. Saudaraku, tolong diperhatikan. Firman ini bicara bagi saudara dan bagi saya. Mari kita meneliti hati kita. Apakah kita menyambut terang Tuhan itu dengan hati yang terbuka? Maukah kita diterangi oleh terang Tuhan itu, supaya kegelapan kita itu diterangi oleh terang Tuhan yang ajaib itu? Atau adakah kita bersembunyi di balik bohong atau berlindung di balik dusta? Ingat, saudaraku, dusta akan melahirkan dusta. Bohong akan melahirkan bohong. Maka terus menerus, saudaraku, kalau kita tidak bertobat, akan tiba pada limit tertentu, kita akan terjerumus kembali kepada kutuk. Makanya kita harus terus belajar kepada firman, meneliti hati kita. Kalau dalam PA kita hari Jumat malam yang lalu, kita telah bahas di sana. Seharusnya dalam doa-doa pribadi kita, saudaraku, kita harus banyak meneliti diri sendiri. Memohon pembenahan-pembenahan dari Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita sudah dengar itu bekerja di hati kita untuk membersihkan kita. Dalam doa-doa pribadi, saudaraku, harus banyak kita meneliti diri kita sendiri, mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang betul-betul kudus di hadapan Tuhan, tidak berlindung dalam kepalsuan.
Saya kalau berdoa saudaraku, banyak sekali waktu untuk meneliti. Hati nurani kita itu akan berbicara saudaraku. Lalu itu yang kita sampaikan, kita curahkan kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, hari ini saya sudah berbuat salah. Hari ini saya sudah banyak berkata-kata yang sia-sia. Hari ini saya sudah berkata-kata yang palsu, yang bohong. Ampuni saya Tuhan. Dan jangan lagi saya kembali kepada kebodohan itu. Itu doa kita saudaraku. Kalau kita bertarung sedemikian saudaraku, kita akan mengalami pembenahan Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak bertarung, dan yang paling ngeri saudaraku, dia nikmati dosa itu. Ini yang paling ngeri. Dia nikmati. Dan orang yang tinggal dalam kepalsuan, di dalam bohong, tidak ada damai sejahtera. Saya pernah dengar cerita teman saya, tapi ambil maknanya ya. Maknanya kita ambil. Ada dulu hamba Tuhan berkata kepada saya, tahu enggak? Kalau kita berteman dengan pencuri, kita serahkan dia suatu barang, tolong dulu dijaga ini. Itu akan aman saudaraku. Dan kalau ada teman kita pembunuh, orang kan takut kepada kita, kita aman. Tapi kalau kita memiliki teman pembohong, pendusta, jangankan diri kita, dia sendiri pun dia bohongi. Kata dia, ambil maknanya saudaraku. Saya ingat perkataan itu sudah 30-an tahun yang lalu itu. Hamba Tuhan itu waktu itu dipanjang. Kenapa saya ingat itu? Karena maknanya saya rasakan memang begitu saudaraku. Mengerikan orang yang berlindung di balik bohong ini. Jangankan mendustai orang lain, dirinya sendiri pun dia dustai, dia bohongi. Makanya sangat mengerikan saudaraku. Sangat mengerikan. Iblis adalah bapa segala dusta. Tuhan inginkan kita mulai saat ini jujur. Istri jujur kepada suami, suami jujur kepada istri. Hati-hati apabila kita membohongi orang yang tulus hati. Misalnya suami yang tulus atau istri yang tulus tapi dibohongi. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Hati-hati berbohong kepada hamba Tuhan yang tulus. Atau saudara-saudara dalam Kristus yang tulus hatinya. Hati-hati saudaraku. Jangan pernah terjadi itu. Maka kita, saudara dan saya, ya, mari lihat kepada diri sendiri. Jangan lihat kepada orang lain. Kepada diri sendiri. Jikalau kita masih memiliki kepalsuan itu, kita mohon ampun kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang lalu itu. Hati yang hancur, jiwa yang hancur, ialah hati yang menyesal dengan segala pelanggaran-pelanggaran. Dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni saudaraku. Tuhan akan sanggupkan kita untuk lepas dari segala kelemahan, kebodohan kita. Dari dosa-dosa kita. Haleluya. Kita harus tulus. Betapa kokohnya kata-kata yang jujur. Kata Ayub tadi. Memang kalau dilihat saudaraku fakta itu. Begitu ngeri. Bayangkan saudaraku berita-berita yang menyampaikan pada Ayub pada waktu itu. Belum habis satu melaporkan ada musibah
sudah datang lagi melaporkan musibah yang lain. Belum habis ngomong sudah datang lagi, sudah datang lagi. Fakta seperti membuktikan dia memang orang berdosa. Kadang-kadang seperti itu memang, saudaraku. Tetapi orang yang memiliki pribadi yang jujur, dia tidak takut, dia tidak pernah goyah. Dia akan berkata betapa kokohnya kata-kata jujur. Haleluya. Tuhan berharap, saudaraku, kita pun dapat berkata seperti itu. Ketika orang berkata apapun tentang kita, ketika iman kita dipertanyakan, ketika kehidupan kita diragukan oleh siapapun, kita kiranya sanggup berkata betapa kokohnya kata-kata yang jujur. Amin. Ini yang kita harapkan. Ini yang diharapkan Tuhan. Kita melihat dulu dalam kitab Yosua. Yosua pasal 10. Ayat 13. Kita baca 2 ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha dahsyat. Sabda Tuhan yang ajaib heran itu, saudaraku. Semua itu tertulis di kitab orang jujur. Siapa maksudnya di sini, saudaraku, orang jujur? Orang jujur di sini nabi-nabi Tuhan yang menerima firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu, Yesus berfirman kepada Yohanes, Rasul Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar, tuliskanlah itu. Kepada para nabi Tuhan menyampaikan sabdanya, tuliskanlah segala firmanku. Kepada siapa, saudaraku, Tuhan memberikan firman-Nya? Kepada orang jujur. Kitab orang jujur itu, saudaraku, telah sampai di tangan kita. Inilah Alkitab ini. Ini orang jujur yang menulis ini. Oleh pengilhaman Roh Kudus, oleh karena Tuhan memberi firman-Nya, dan segala perbuatan Allah yang ajaib tertulis di kitab-kitab orang jujur. Kepada orang jujur Tuhan akan memberi firman-Nya. Tetapi mereka yang tidak jujur hidupnya, Tuhan tidak akan pernah berikan firman-Nya, saudaraku. Firman itu akan tertolak dari kehidupannya. Itu makanya kita harus betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Kita bejana-bejana yang sudah hancur lebur oleh ilah-ilah zaman ini, saudaraku. Oleh dosa-dosa kita, kita sudah bagaikan bejana yang rusak. Kita datang di kaki Tuhan untuk memohonkan pemulihan dan pembenahan Tuhan. Tetapi semua itu tidak akan bisa terjadi jikalau kita tidak memiliki hati yang jujur. Haleluya. Makanya kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Lalu pemulihan itu akan terjadi. Saudaraku, kita lihat kepada diri kita. Firman ini kepada saudara dan saya, ya. Jadi jangan katakan, oh ini firman ini bukan kepada saya, oh si anu. Jangan, saudaraku. Firman itu kepada semua. Dan bagi mereka yang terbuka hatinya, firman itu akan memasuki batinnya seperti yang pernah saya jelaskan.
Ketika firman sudah masuk ke batin kita, saudaraku, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Tetapi jikalau tidak masuk ke dalam batin, karena ada penghalang-penghalang, kepalsuan akan menghalangi firman itu masuk di dalam batin, maka tidak akan pernah kita memiliki firman di dalam batin kita, maka tidak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah terjadi pemulihan dari Tuhan. Sekalipun kita kelihatannya beribadah kepada Tuhan, sekalipun kelihatannya kita bernyanyi, kita berkumpul seperti ini, tapi tidak pernah terjadi pembenahan Tuhan, sebab kita menolak firman yang ajaib itu. Orang-orang jujur yang dicari Tuhan, saudaraku. Jadi mari saudaraku, saya ulangi lagi, kita harus mengenal diri kita. Sebab kita sudah terima terangnya. Dan terang Tuhan itu kita lihat dulu dalam Amsal. Amsal 4. Ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Mari kita baca. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita perhatikan saudaraku, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Fajar itu seperti matahari yang bersinar di pagi hari, kelihatan dari warna kekuning-kuningan. Makin terang, makin terang, makin terang. Demikian saudaraku pelita Tuhan dalam diri kita. Makin terang dan makin nyata. Maka kalau terang Tuhan itu sudah demikian terangnya menerangi hati kita, saudaraku, tak ada lagi yang tersembunyi. Sedikit noda, tolong diperhatikan, sedikit noda masuk hati kita, kita akan tahu. Kita akan sadar, lalu kita akan bertobat. Kita sendiri, saudaraku, akan mengetahui itu. Itu luar biasanya. Karena apa? Sudah begitu terang. Ibarat kain yang begitu bersih, putih, jernih, saudaraku. Sedikit noda kelihatan. Demikian hati kita kalau sudah semakin diterangi Tuhan, sedikit noda kita tahu. Dan kita akan gelisah dengan itu. Kita sendiri, saudaraku, akan gelisah. Lalu kita sendiri akan bergumul sampai noda itu terhapus. Haleluya. Ini yang harus kita capai, saudaraku. Dan ini pentingnya kita mendengar firman. Firman pengajaran yang terus-menerus membenahi kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Amin. Saya ajak kita berdiri.